Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Di video kali ini saya akan mengajarkan tentang ilmu tajwid. Untuk video sebelumnya mungkin sudah pada banyak yang nonton tentang saya mengajarkan tentang cara mengeja atau pengenalan huruf hijaiyah sampai tahap ke-7. Insya Allah nanti akan saya sambung ke tahap berikutnya, dan di video kali ini kami akan mengajarkan tentang ilmu tajwid. Ya, ini ilmu tajwid ini ilmu yang sangat penting ya untuk kita mengetahui tentang bacaan atau tentang hukum-hukum tajwid ya. Maksudnya bacaan ini gimana, nanti kalau ada sukun itu bunyinya gimana, itu namanya tajwid, ilmu tajwid. Untuk kali ini yang kita bahas, yang kita pelajari adalah ilmu tajwid yang bernama qalqalah. Qalqalah. Ya, maaf tulisannya jelek ya. Sebenarnya tajwid itu ada banyak, ada beberapa macam ya. Qalqalah itu adalah salah satunya. Di antaranya ada juga iqlab, gunnah, idgham, ikhfa, atau banyak lagi ya yang lainnya ya, izhar, qalqalah, dan qalqalah salah satunya. Yang kita pelajari kali ini adalah ilmu tajwid tentang qalqalah. Apakah qalqalah itu? Bisa dicatat ya untuk adik-adik ya, atau untuk bapak ibu yang mungkin belum mengetahui tajwid itu apa, bisa dicatat di buku ya. Ini saya diktekan aja ya. Tajwid adalah qalqalah itu artinya memantulkan bunyi huruf qalqalah ketika huruf qalqalah tersebut sukun atau mati, dan atau ketika waqaf. Waqaf itu berarti di akhir ayat ya, itu namanya waqaf. Huruf qalqalah itu ada 5. Mohon dicatat ya. Apa saja hurufnya? Yaitu yang pertama adalah huruf qaf. Huruf qaf ya. Huruf qaf. Yang kedua adalah huruf ta. Huruf ta. Yang ketiga huruf ba. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat adalah huruf jim. Jim ya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah huruf dal. Nah, ini dia huruf qalqalah. Ada 5 macam ya. Qaf, ta, ba, jim, dan dal. Ini saya bisa sekarang menggunakan kedua tangan saya ya, karena kameranya HP-nya sudah saya pasang di tripod. Jadi saya bisa menggunakan kedua tangan saya. Soalnya ini ada menulisnya, kalau nggak pakai dua tangan saya nggak bisa ya. Yang satu nulis, yang satu megang gitu. Huruf qalqalah ini ada 5 huruf ya. Qaf, ta, ba, jim, dal, atau bisa juga disingkat menjadi qatbujadin. Nah, itu qatbujadin. Nah, itu huruf qalqalahnya itu. Dan kita membahas qalqalah ini juga dibagi menjadi 2 ya. Huruf qalqalah ini ada 2 bagian, ada dua macam ya. Yang kita bahas ini adalah untuk kali ini qalqalah sugro. Nah, ini qalqalah sugro. Bisa ditulis ya. Jadi qalqalah tadi itu artinya, qalqalah adalah memantulkan bunyi huruf qalqalah yang 5 huruf ini.
Nah, ini 5 kalau kalau Anda misalnya membaca Al-Qur'an ketemu 5 huruf qalqalah ini, Anda harus memantulkan ya hurufnya ya. Kalau qalqalah ini hurufnya mati, sukun atau di akhir ayat itu harus Anda pantulkan ya. Nanti saya kasih contoh. Dan qalqalah sugro ini adalah bisa ditulis salah satu huruf qalqalah ini 5 huruf ini salah satunya yang sukun atau mati di tengah-tengah ayat. Nah, ingat ya. Salah satu huruf qalqalah ini 5 huruf ini yang sukun atau mati di tengah-tengah ayat. Ya, bisa dicatat ya. Ada salah satu contoh, sebenarnya di Al-Qur'an itu terdapat banyak sekali contoh. Tapi ini saya sebutkan salah satunya aja ya. Untuk huruf qaf yaitu terdapat di salah satu surat di Al-Qur'an yaitu surat Al-Adiyat ayat 4. Saya akan menuliskan di sini. Maaf kalau tulisan saya jelek ya. Saya kasih tanda panah ini ya. Nah, ini. Ini akhir ayat. Sini akhir ayat. Ini terdapat dalam surat Al-Aziyat. Al-Adiyat. Ayat ke-4. Ya. Bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa asarna bihi naq'an gitu ya. Ini ada lanjutannya, bisa diteruskan, bisa juga berhenti. Kalau diteruskan terdapat tajwid sini ya. Ini huruf lam alif, waqaf lam alif ini tidak boleh berhenti sebenarnya, harus disambung ya. Jadi bunyinya kalau misalnya berhenti fa asarna bihi naq'a gitu ya. Naq'a ini meskipun ada tanwin fathah, bunyinya bukan an. Jadi naq'a gitu ya. Ini namanya qalqalah sugro. Nah, ini saya kasih tanda ini. Kan tadi saya bilang qalqalah sugro itu adalah salah satu huruf qalqalah yang sukun di tengah-tengah ayat. Jadi ini masih masuk dalam kategori di tengah-tengah ayat ya. Kalau di akhir ayat itu pasti di akhir sekali. Letaknya di akhir sekali ya. Kalau di tengah-tengah itu bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, atau bisa bukan di awal ya. Kalau di awal nggak mungkin ada huruf mati ya di awal. Pasti di salah satunya itu di tengah-tengah sini, letaknya di salah satunya ini ya. Ini namanya qalqalah sugro. Nah, untuk contoh yang kedua, huruf to itu terdapat di surat Quraisy ayat 4 ya. Saya akan menuliskan. Nah, ini saya kasih garis ya bawahnya ya. Ini sebenarnya masih ada tulisannya, cuman saya ambil intinya saja. Terdapat di surat Quraisy ayat 4. Bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzi at'a. Nah, itu ada pantulan pasti ya. At'amahum. Nah, gitu. Ini sebenarnya ada tulisannya, cuman saya ambil intinya saja. Alladzi at'amahum. Nah, itu ya. Ini at'a pasti mantul dia. Kalau misalnya di akhir ayat pasti tetap mantul juga. Itu namanya nanti saya sebutkan ya. Ini saya pelajari yang ini dulu. Nah, ini contoh yang kedua ya untuk huruf to ya. Terdapat di surat Quraisy ayat 4. Nah, contoh yang ketiga di huruf ba terdapat di surat Al-Kautsar ayat 3. Saya akan menuliskan ya. Saya akan ngambil intinya saja ya. Huwal abtar.
Nah, ini saya garis bawahi ya. Sebenarnya bacaannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, ini abtar. Nah, gitu. Mantulnya seperti itu ya. Abtar gitu ya. Ini terdapat di surat Al-Kautsar ayat 3. Maaf tulisannya jelek ya. Nggak bisa nulis bagus soalnya. Jadi contohnya untuk huruf ba, inna syani'aka huwal abtar gitu ya. Itu bacaannya seperti itu. Ini termasuk ini akhir ayatnya di sini. Ini di tengah-tengah ayat. Itu namanya qalqalah sugro ya. Nah, untuk contoh yang keempat, huruf jim terdapat dalam surat Al-Fil ayat 2. Saya akan menuliskan intinya saja ya. Nah, ini ada surat di dalam surat Al-Fil ayat 2. Kita baca. Ini sebenarnya ada tulisannya ya, tapi saya ambil intinya saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Itu ada tulisannya tuh, seperti itu bacaannya ya. Tapi ini saya ambil contohnya saja karena kita ngambil pelajaran tajwidnya kan ada di sini. Jadi alam yaj'al, nah itu bunyinya gitu ya. Alam yaj'al, pasti mantul. Yaj'al, nah itu yaj'al gitu. Itu contohnya untuk yang keempat. Untuk contoh yang terakhir, huruf dal ada di dalam surat Al-Ikhlas ayat 3. Kita tulis dulu. Lam yalid walam yulad. Nah, ini lam ya. Tulisannya jelek saya. Ada surat Al-Ikhlas ayat ketiga. Kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lam yalid. Nah, gitu ya. Lam yalid wa lam yulad. Ada lagi sih sebenarnya. Cuman kita ambil ada qalqalah sugro, ada beberapa di kalimat ini ya, di ayat ini ya. Lam yalid wa lam yulad. Itu qalqalah sugro juga itu. Dal juga yang mati. Ini huruf dal ya. Yang sukun huruf dal. Jadi contohnya ada di surat Al-Ikhlas ayat 3. Sebenarnya di Al-Qur'an itu ada banyak. Cuman ini saya ambil salah satu contoh aja. Ayat yang terpendek ya. Kan di Al-Qur'an itu sebenarnya satu ayat itu kan ada yang panjang-panjang. Jadi ini saya ambil intinya saja. Jadi ini yang sukun atau mati di tengah-tengah ayat itu namanya qalqalah sugro ya. Ingat ya. Maaf goyang. Kesenggol sama kaki. Jadi untuk contoh yang pertama ada di surat Al-Adiyat ayat 4. Contoh yang kedua ada di surat Quraisy ayat 4. Contoh yang ketiga, contoh yang keempat dan yang kelima ini sudah saya tulis ya. Bacaannya memantulkan. Nah, ini untuk yang qalqalah sugro. Artinya qalqalah sugro itu salah satu 5 huruf qalqalah ini yang sukun atau mati di tengah-tengah ayat. Itu namanya qalqalah sugro. Nah, untuk yang selanjutnya adalah qalqalah kubro. Nah, saya tulis di baliknya sini aja ya. Qalqalah kubro. Qalqalah kubro. Bisa dicatat ya. Qalqalah kubro adalah bisa ditulis salah satu huruf 5 huruf qalqalah tadi yang disebutkan tadi, yaitu qaf, to, ba, jim, dal, atau bisa disingkat menjadi qaf bujadin. Nah, salah satu dari 5 huruf qalqalah itu yang sukun atau mati di akhir ayat ya. Meskipun salah satu huruf qalqalah itu
tidak sukun atau tidak mati, tapi dia berada di akhir ayat, itu pasti bunyinya mati. Gitu ya. Seperti itu ya. Misalnya ada di salah satu contoh, jangan ditulis ini ya, cuma diperhatikan saja. Salah satu contoh di surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Nah, itu pasti bunyinya mati. Padahal sebenarnya di situ itu hurufnya nggak mati. Terdapat huruf doma. Di akhir ayat itu terdapat huruf doma. Dalnya itu hurufnya harokatnya doma. Tapi kenapa mati? Karena posisinya di akhir ayat gitu ya. Nah, itu namanya qalqalah kubro. Sini saya ambil contoh dulu ya. Yang pertama huruf qaf. Terus yang kedua huruf to. Bisa ditulis ya ini ya. Yang ketiga huruf ba. Terus yang keempat huruf jim. Dan yang kelima huruf dal. Ini bukan dal ya, ini salah ya. Ini dal ya, nggak ada titiknya di atas, nggak ada titiknya. Nah, ini salah satu contoh ya. Qalqalah kubro adalah sudah dicari tadi ya. Jika ada salah satu dari 5 huruf qalqalah ini sukun atau mati yang terletak di akhir ayat. Nah, itu namanya qalqalah kubro. Salah satu dari 5 huruf qalqalah ini yang sukun atau mati di akhir ayat. Meskipun tidak sukun atau tidak mati, kalau letaknya di akhir ayat itu pasti memantulkan bunyi atau mati dia. Jadinya dia huruf mati kalau di akhir ayat ya. Gitu. Boleh diteruskan. Kalau diteruskan, kalau misalnya qul huwallahu ahad, nah itu kalau enggak kita teruskan mati, mantul dia. Tapi kalau diteruskan hilang ya. Bacaan qalqalahnya tadi hilang. Seperti contoh, qul huwallahu ahadulillahus somad. Nah, itu akhirnya dia hurufnya jadi hidup. Qul huwallahu ahadulillah. Itu sudah bukan bacaan qalqalah lagi itu ya. Tapi kalau misalnya enggak diteruskan, dia jadi bacaan qalqalah kubro gitu ya. Nah, untuk contoh yang pertama ada di surat Al-Falaq ayat pertama ya. Saya ambil yang belakangnya saja ya. Birabbil falaq gitu ya. Nah, ini Al-Falaq ayat pertama. Nih, bunyinya kan Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, gitu. Falaq. Nah, gitu. Kalau huruf qaf itu matinya gitu ya. Mantulnya seperti itu. Qul a'udzu birabbil falaq gitu ya. Tapi ini sebenarnya bisa diteruskan. Kalau diteruskan bunyinya ini hidup ini. Sebenarnya ini huruf hidup, tapi berhubung ini di akhir ayat bisa dijadikan bacaan qalqalah kubro ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq gitu. Berarti kalau misalnya diteruskan bacaan qalqalah kubronya tadi hilang ya. Tapi ini yang kita pelajari kan bacaan qalqalah untuk qalqalahnya. Jadi ini lebih baik disukunkan, jadi dimatikan. Jadi mantulnya di sini ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu untuk yang pertama contohnya ada di surat Al-Falaq ayat pertama. Dan untuk yang kedua ada di surat Al-Buruj ayat ke-20. Saya ambil contoh belakangnya saja ya. Nah, ini surat Al-Buruj ayat ke-20. Nah, kalau misalnya dibaca mulai awal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu min waraihim muhit. Kita ulangi. Wallahu min waraihim muhit. Nah, pantulannya seperti itu ya. Ini ada akhir ayat.
muhit. Kalau to itu seperti itu ya. Bukan tok biasa ya. Jadi mulut kita agak pipinya agak apa ya, melendung ya, agak dipelendungkan sedikit. Kalau orang Jawa bilang dimelendungkan sedikit itu ya, muhit itu ya, bunyinya seperti itu. Itu contohnya ada di surat Al-Buruj. Sebenarnya banyak sih, cuman saya ambil salah satu saja. Dan untuk yang contoh yang ketiga, huruf ba ada di surat Al-Falaq ayat ketiga. Saya ambil contoh belakangnya saja ya. Nah ini akhir ayat. Al-Falaq ayat ke-3. Bunyinya seperti ini sebenarnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Gitu ya. Waqab. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Gitu ya. Kalau misalnya diteruskan, ini bisa, tapi hilang huruf bacaan tajwid qalqalanya hilang jadinya. Kalau diteruskan contohnya seperti ini ya. Wa min syarri ghasikin idza waqaba wa min syarri hasidin idza hasad, gitu ya. Seperti itu. Wa min syarri ghasikin idza waqaba wa min syarrin naffatsati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. Seperti itu ya contohnya ya. Jadi kalau diteruskan ini hilang bacaan tajwid qalqalah kubronya hilang. Jadi yang kita bahaskan sekarang, yang kita pelajari adalah tajwidnya qalqalah kubro. Jadi di sini lebih baik diberhentikan ya. Idza waqab gitu ya. Jadi contoh yang ketiga adalah ada di surat Al-Falaq ayat ketiga. Untuk contoh yang keempat, huruf jim ada di surat Qaf ayat kelima. Saya ambil contoh yang belakangnya saja ya. Ini contohnya. Ada surat Qaf ayat ke-5. Fi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi amrim marij, gitu ya. Itu namanya memantulkan huruf qalqalah itu seperti itu. Fi amrim marij, gitu ya. Itu namanya qalqalah kubro. Contoh yang keempat ada di surat Qaf ayat ke-5. Ini ya, bisa dicatat ini ya. Bisa dicatat, bisa ditulis, dipelajari di rumah. Dan yang terakhir adalah huruf dal. Itu ada di surat Al-Ikhlas ayat pertama. Seperti ini ya. Kan udah banyak yang tahu ya bacaannya ya. Ini seperti ini. Al-Ikhlas ayat pertama. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Seperti itu ya, ahad. Qul huwallahu ahad. Tapi ini kalau diteruskan hilang bacaan qalqalahnya ya. Seperti contoh, Qul huwallahu ahadu lillahus somad. Itu akhirnya ini hilang. Berhubung yang kita pelajari adalah tajwid qalqalah, jadi ini lebih baik disukunkan, dimatikan ini huruf dalnya ini. Sebenarnya dia harokatnya nggak mati, harokatnya kan terdapat harokat doma ya di atasnya ini ya. Tapi berhubung yang kita pelajari adalah tajwid qalqalah kubro, jadi ini lebih baik disukunkan. Jadi bacanya seperti itu ya. Qul huwallahu ahad. Seperti itu. Baiklah, demikianlah dulu untuk pelajaran kali ini. Mudah-mudahan
apa yang saya ajarkan, apa yang kita pelajari bersama senantiasa diberikan ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menuntut ilmu ya. Maaf tadi saya ada yang lupa. Untuk sebelum kita mengawali pertama tadi itu seharusnya kita membaca ta'awudz, basmalah, syahadat, 2 kalimat syahadat dan sholawat ya. Dan bisa dibaca 3 kali, yaitu Robbi zidni ilma, itu diulang 3 kali ya. Itu terdapat di surat Toha ayat ke 114 ya. Itu potongan ayat ya di surat Toha ayat 114. Itu doanya siapa? Doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi doa itu adalah doa Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum beliau untuk belajar supaya ilmunya selalu bertambah. Beliau memohon seperti itu doanya. Robbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku, gitu artinya ya. Robbi zidni, Robbi ya Tuhanku, Robbi zidni ilma, tambahkanlah ilmu kepadaku, seperti itu ya. Jadi dibiasakan sebelum memulai suatu kegiatan apapun, agar kegiatan yang kita lakukan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nilai ibadah. Kita biasakan untuk membaca yang pertama ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad. Boleh, sholawat itu ada beberapa macam ya, banyak macamnya. Setelah itu jangan lupa selalu membaca Robbi zidni ilma 3 kali ya, sebelum memulai kegiatan apapun atau sebelum belajar. Itu juga bisa diterapkan ya di putra-putri kita ya, di putra-putri kita yang masih sekolah, yang masih menuntut ilmu SD, SMP, SMA, setelah kuliah, pokoknya yang masih belajar, dianjurkan untuk membaca Robbi zidni ilma 3 kali sebelum memulai aktivitas di sekolahnya ya. Baiklah, demikianlah pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan untuk yang baru bergabung, kami mohon untuk dukungannya kepada channel kami, yaitu channel Belajar Ngaji Yuk, untuk senantiasa menekan tombol subscribe, like, komentar di bawah video ini apabila ada yang perlu ditanyakan, dan untuk membagikan video kami kepada saudara-saudara Anda sekalian, dibagikan ke semua sosial media yang Anda miliki di HP Anda, agar ilmu yang Anda pelajari juga bermanfaat untuk orang lain, untuk saudara Anda yang membutuhkan ilmu yang kita pelajari bersama. Dan insya Allah apa yang Anda bagikan, jika yang Anda bagikan itu digunakan oleh orang lain atau dipelajari oleh orang lain, insya Allah Anda akan kecipratan pahala jariyah, meskipun yang membagikan video ini sudah meninggal dunia. Pahala jariyah akan tetap mengalir di alam kubur Anda atau alam kubur kita semuanya ya. Demikianlah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.